pengguna aplikasi e-kinerja. Nah, sudah berseliweran banyak ya di YouTube bagaimana tutorial untuk mengisi e-kinerja terutamanya di pembuatan SKP. Nah, itu kan yang berseliweran di YouTube itu adalah bagi mereka yang memang tupoksinya sebagai guru, pegawai, dan lain sebagainya. Nah, yang kurang itu adalah bagaimana sebenarnya mengisi untuk dosen ya. Nah, di sini saya akan berbagi tips ya dari perspektif pengisian saya. Nah, ini mungkin akan berbeda dari perspektifnya teman-teman ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, ini bergantung lagi kepada kebijakan organisasi dan pimpinan. Baik, kita langsung saja memulai tutorialnya. Nah, di sini teman-teman bisa membuka langsung aplikasi e-kinerja ya. Nah, ini dimasukkan dulu segalanya ya, yang dibutuhkan ada NIP dan password ya. Nah, ini kalau teman-teman lupa bisa menghubungi atau menggunakan fitur lupa password. Nah, teman-teman, di sini teman-teman langsung membuka e-kinerja ya, aplikasi di e-kinerja. Nah, di Google ya, e-kinerja.bkn.go.id. Nah, login, dipastikan login ya, internet bagus, kemudian masukkan semua yang dibutuhkan seperti password dan juga NIP teman-teman ya. Nah, ini saya coba untuk login, gunakan akun Anda yang sama dengan MyASN ya. Kemudian di sini karena saya sudah membuat, ini dipastikan ya kembali periodenya, kemudian pendekatannya. Nah, itu ada tulisan draft hijau, itu pastikan masih menyala atau sudah menyala teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah ada beberapa dokumen ya. Jadi ini dipastikan lagi pimpinannya, kemudian baru kita melangkah ke fitur RHK. Nah, teman-teman ini banyak sekali RHK utama dan RHK individu ya. Jadi RHK utama itu kita tidak semuanya memilih ya, tetapi bisa teman-teman pilih beberapa yang sesuai dengan kegiatan teman-teman ya. Nah, ini ada utama dan tambahan, diklik saja yang utama. Nah, ini saya contohkan misalnya terlaksananya penelitian dan pengembangan. Kemudian saya berikan narasi atau redaksi rencana hasil kerja saya yaitu melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Nah, ini tidak ada standar bakunya teman-teman ya, atau redaksi bakunya, redaksi standarnya tidak ada, tapi sesuaikan dengan bagaimana kemampuan mengolah verbal teman-teman ya. Nah, ini saya contohkan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang keilmuan misalnya. Nah, langsung klik OK teman-teman. Oke. Setelah itu, nah, ini akan muncul nanti ya sesuai dengan apa yang diklaim oleh teman-teman ya. Tidak semua intervensi dari pejabat atau atasan itu bisa diketik gitu atau diklik ya. Nah, ini kita isikan. Nah, saya tidak tahu ya yang benar itu adalah kualitas, kuantitas, dan waktu atau hanya mengisikan sesuai dengan pendekatan yang kita pilih ke pendekatan kualitas atau kuantitas. Tetapi berdasarkan pengalaman di tahun 2022 SKP itu kan semua berisi kualitas, kuantitas, dan waktu. Makanya saya juga menggunakan itu. Tapi kalau memang itu berbeda dengan perspektif teman-teman tidak apa-apa ya. Ini hanya referensi dari perspektif saya. Nah, ini tinggal dipilih saja kualitasnya. Itu terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, di sini ada 3 indikator berarti teman-teman ya. Yang saya gunakan adalah kualitas, kuantitas, dan waktu. Nah, ini 100% untuk kualitasnya. Bisa diisi 90-100% teman-teman ya. Nah, ini akan muncul di kolom sebelahnya. Nah, itu bisa memanfaatkan tombol edit atau hapus apabila ada yang kurang berkenan. Kuantitas di sini dipastikan misalnya kalau penelitian itu ada beberapa publikasi misalnya teman-teman dalam 1 tahun atau 1 semester gitu ya. Misalnya ada 2, itu kuantitasnya ya. Jadi misalnya di jurnal nasional 2, di jurnal internasional 1 misalnya dalam 1 tahun. Nah, itu teman-teman yang punya wewenangnya gitu ya. Jadi targetnya secara kuantitas misalnya 2 per tahun gitu ya, 2 publikasi per tahun atau 2 publikasi per
semester. Nah, itu bisa ya. Nah, ini kita tinggal isi saja. Jadi di setiap indikator itu ada di setiap narasi gitu ya, ada 3 indikator yang saya tuliskan. Ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Oke, tinggal diklik oke. Targetnya ini 2 publikasi teman-teman ya. Misalnya, atau mungkin teman-teman ada yang aktif sekali setahun itu bisa 6 gitu ya. Nah, 2 oke. Kemudian lanjut secara waktu sekarang indikatornya, tambah indikator ya. Tambah indikator, nah ini bisa diedit, bisa dihapus gitu ya. Oke, di sini misalnya 2 publikasi penelitian atau 2 publikasi nasional, 2 publikasi internasional boleh ya. Nah, sekarang selanjutnya itu aspek waktu, teman-teman. Oke, di sini di indikatornya terlaksananya penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang keilmuan. Misalnya teman-teman cantumkan berapa, apakah per 6 bulan, ya, 2 per 6 bulan atau 2 per 1 tahun. Nah, itu kan teman-teman yang paling tahu. Jadi teman-teman yang sudah bisa memetakannya gitu targetnya. Ya, 6 bulan. Oke. Ini contoh ya teman-teman. Nah, kemudian setelah ini, nah itu baru 1 ya, saya contohkan 1. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal bisa memilih tambah RAHK sesuai dengan kegiatan yang diintervensi oleh atasan teman-teman. Tidak harus semuanya ya, tapi yang memang nanti ada pendukungnya ya. Jangan sampai Anda menuliskan yang tidak ada pendukungnya. Nah, itu diisi semuanya. Nah, nanti di bagian bawah yang harus Anda isi adalah lampiran, yaitu dukungan sumber daya. Nah, ini bisa gunakan tombol edit. Pastikan Anda membaca di kolom yang biru ini teman-teman ya. Anda bisa mengikuti narasi saya. Nah, ini dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi ya teman-teman ya. Nah, ini bisa diedit tapi jangan diisi penomoran dalam narasinya ya. Nah, setelah semua dipastikan terisi, kemudian profilnya sudah lengkap, nama teman-teman sudah sesuai gitu ya. Semuanya sudah sesuai, jabatan, pejabat sudah sesuai. Nah, itu nanti baru teman-teman bisa mengajukan, tinggal mengajukan ya. Ingat, kalau sudah tombol ajukan itu diklik, maka tidak akan ada perubahan SKP lagi, tidak boleh melakukan perubahan SKP. Jadi dipastikan narasinya benar dan ada evidennya nanti yang akan mendukung pelaksanaan sebagai bukti gitu ya, pelaksanaan teman-teman di lapangan ataupun dosen. Oke, terima kasih.